Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera kita Salam. semua. Saya akan menanyakan kabar Bapak Ibu jawab dengan yang lantang ya, biar sama cek sound sekalian. Bapak Ibu apa kabar? Baik Ibu. Oh ya. Alhamdulillah baik. Ya, baik. Oke, terima kasih. Sebelum rukol hari ini dimulai, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu, dan kemudian saya ucapkan selamat datang juga kepada Bu Aimana sebagai pengajar praktik. Semoga sehat selalu ya Ibu, sehingga bisa membersamai CGP bisa menjadi GP. Oke. Oh ya Bapak Ibu, tadi pagi tuh saya membaca sebuah tulisan bagus. Kita buktikan coba ya. Saya nggak percaya sih, tapi saya ingin membuktikannya dengan Bapak Ibu semua. Tulisannya seperti ini. Ketika kita tersenyum, itu detak jantung kita akan berhenti. Detak jantung kita akan berhenti. Coba Bapak Ibu senyum. Benar nggak? 1, 2, 3, senyum. Berhenti nggak? Pak Divya berhenti nggak? Oh, nggak tahu. Nggak berhenti. Oke. Oke. Sebelum kita mulai rukol hari ini, rukol kali ini ya, modul 1.4 yang merupakan modul bagian 1 yang terakhir seperti itu, yaitu budaya positif. Kita mulai rukol hari ini dengan membaca doa bersama. Oke deh, dipimpin Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu, CGP hebat. Mari kita mulai sesi rukol modul 1.4 ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih. Waktu saya kembalikan pada. Terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi rukol yang kita laksanakan hari ini ada membawa manfaat gitu ya, dan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, saya akan share screen. Semoga bisa dibuka ya. Nanti kalau sudah dibuka, Bapak Ibu boleh acungkan jempolnya. Oke, sudah muncul nggih? Ya. Nah, ini ruang kolaborasi. Hari ini kita akan melakukan kolaborasi sesi 2, di mana kita akan presentasi dan diskusi. Nah, untuk tujuannya, capaian khususnya adalah CGP mampu agak kecil tulisannya ya, Ibu. CGP mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Nah, ini agenda kita hari ini ya, ada pembukaan, presentasi kelompok, tanya jawab dan penguatan, penutup. Kita pedomani waktunya. Nah, ini pembukaannya. Bapak Ibu, saya akan memberikan pertanyaan sebelum Bapak Ibu melakukan ruang presentasi di ruang kolaborasi. Itu ayah. Nah, saya punya gambar ini ya. Saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu, pilih salah satu dan sebutkan alasannya kenapa milih ini, seperti itu ya. Oke, Pak Dibya, coba pilih yang mana? Pilih donat, Ibu. Oh, donat. Kenapa, Pak? Alasannya? Karena kata teman saya itu enak yang bolong di tengahnya. Oh, oke. Kemudian Pak Nurholis, pilih yang mana? Yang kiri yang pie. Oh ya, kenapa Pak Nurholis pilih yang pie? Lebih artistik ya. Oh, lebih artistik ya, lebih indah bentuknya. Oke, terima kasih. Jadi begitu ya Bapak Ibu, nanti ketika melakukan presentasi, seperti yang di kesepakatan kita nanti, bahwa
ini seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan selalu gembira seperti itu ya. Ini tadi seperti permainan kita tadi bahwa semua orang itu punya pendapat dan kita harus menghormati pendapat masing-masing. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP yang lain. Jadi ketika Bapak Ibu berkolaborasi dalam diskusi kemarin itu latihan membentuk komunitas praktisi. Nah, selanjutnya akan saya sampaikan ini ya pengantar presentasi dan umpan balik. Jadi nanti Bapak Ibu presentasi selama 20 menit, kemudian harus share screen, terus ketika ada presentasi semua wajib mendengarkan dengan sesama, hadir sepenuhnya seperti itu nggih. Kemudian setelah presentasi dipersilakan memberikan umpan balik selama 10 menit. Terus umpan baliknya ini perlu diperhatikan nih. Nanti yang jadi nanti ketika Bapak Ibu mendengarkan presentasi, hal yang menarik yang Bapak Ibu temukan itu apa, kemudian ingin diketahui lebih lanjutnya apa, terus peran guru dalam membuat budaya positif di kelas itu apa. Nanti sambil mendengarkan Bapak Ibu catat hal-hal ini ya untuk disampaikan pada saat umpan balik. Oke Bapak Ibu, silakan saya akan mempersilahkan kelompok 1 terlebih dahulu. Saya stop sharing dulu. Nah, saya persilahkan Pak Sudip ya, silakan untuk mempresentasikan. Ingat ya Bapak, waktunya 20 menit, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Silakan. Oke Ibu Fasil, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya kelompok 1 untuk membagikan hasil kerja kelompok kami. Barangkali nanti bisa diperiksa bersama-sama. Sudah tampak ya Pak Ibu? Sudah tampak di layar ya? Sudah. Ya, oke. Nah, izinkan saya presentasi Bapak Ibu. Ini untuk yang kasus 1 itu tentang Ibu Santi dan Ibu Natali. Ibu Santi ya tentang laporan Ibu Eni ya, yang ada anaknya itu Vivi dan Natali yang melakukan ditengarai melakukan penyimpangan dari budaya positif. Nah, hasil analisis dari kelompok kami dalam kasus di atas, yang pertama itu langkah-langkah restitusi apa yang sudah dilakukan Ibu Santi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian untuk kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan, yaitu Ibu Santi sudah menstabilkan identitas, itu ditengarai, itu setiap orang pernah melakukan kesalahan dan kalian bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi yang lain, yaitu validasi tindakan. Nah, validasi tindakan ini, apa alasan kalian melakukan tindakan tersebut dan tujuan kalian apa melakukan tindakan tersebut. Dan di restitusi terakhir itu menanyakan keyakinan, yaitu apa yang kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, gagasan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka itu kami menjawab sudah sesuai. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengusulkan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, kedua mengirimkan email hasil keyakinan kelas tentang sikap menghormati, yang ketiga memberitahu kepala sekolah mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Berikutnya dalam kasus di atas, posisi apa yang telah diambil Ibu Eni untuk menangani Vivi dan Natali? Di sini kami menjawab posisi sebagai teman. Itu ada kalimat tolong bantu Ibu ya, fokus mengerjakan tugas. Kemudian ada juga posisi merasa bersalah.
Ada kalimat tuh, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Dan terakhir, jika Anda adalah Pak Hasan dalam hal ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi, yaitu saya tetap mendukung tindakan Ibu Santi karena sudah sesuai dengan langkah restitusi. Itu saja paparan dari kelompok kami. Ibu, barangkali ada kelompok lain yang ingin menambahkan atau hal-hal yang bisa kami koreksi, kami terima masukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita kasih jempol deh buat kelompoknya Pak Dibya ya, yang sudah memaparkan dengan baik. Dari kasus 1 itu kita bisa tahu bahwa di kasus itu bagaimana penerapan dari segitiga restitusi, posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu boleh memberikan umpan balik seperti tadi ya, ada rambu-rambunya ya, apa yang sudah baik, kemudian pengetahuan apa yang ingin Bapak ketahui, apa hal yang menarik, kemudian apa yang ingin diketahui lebih lanjut, kemudian peran guru dalam membuat budaya positif di kelas itu apa. Monggo silakan yang mau memberikan umpan balik. Waktunya 10 menit saja. Oke, Pak Nurholis silakan. Ya Bu, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 sebagian besar sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa langkah yang Ibu Santi ambil itu sudah tepat untuk penanganan masalah anak yang bermasalah, agar anak tidak menimbulkan rasa sakit hati atau marah, maka Ibu Santi menerapkan restitusi yang tepat. Nah, yang ingin saya tahu lebih lanjut, bagaimanakah respon Ibu Eni selanjutnya Bapak, karena dia diusulkan menjadi guru pengganti lah. Kalau jadi guru pengganti terus kan capek gitu loh ya. Kira-kira bagaimana Bapak? Oke, kepada Pak Dibya silakan. Jadi yang ditanyakan Pak ini ya, Pak Nurholis, iya, Bu Eni enak sih enggak? Jadi cuma jadi pengganti terus gitu ya. Silakan Pak Dibya. Kalau itu usulan itu tergantung Ibu Eni dan hasil musyawarah dari kepala sekolah. Intinya di sini itu dari hasil tindakan yang dilakukan oleh Pak Hasan sebagai kepala sekolah itu sudah betul, dan Bu Santi sendiri sudah melakukan restitusi. Seperti itu Pak. Pengetahuan kami seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dibya. Tadi ada satu lagi tuh umpan balik yang belum disampaikan, yaitu tentang ini, peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Coba Bapak Nurholis ada umpan balik mengenai itu? Baik, peran guru untuk menerapkan budaya positif memang menjadi sentral ya, namun demikian juga perlu dukungan dari warga sekolah yang lain agar pelaksanaannya itu bisa serentak seiring berjalan gitu. Namun memang garda terdepan yang bertemu dengan siswa itu guru yang pertama kali mengetahui siswa bermasalah, siswa keadaan sebagaimana, maka dari satu guru dengan guru yang berikutnya dalam satu komunitas menggerakkan teman yang lain, maka akan bergerak bersama. Artinya perannya sangat penting dalam menerapkan budaya positif sekolah. Begitu Bu Fasil. Oke, berarti boleh saya simpulkan bahwa untuk menciptakan budaya positif itu perlu bergerak bersama ya, nggak sendiri-sendiri ya. Oke, kepada Pak Dibya, kelompoknya Pak Dibya, apakah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kelompoknya Pak Nurholis? Sepakat Ibu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, jadi sudah ini ya, presentasi tentang kasus yang pertama. Kita kasih plus dulu deh semua buat tadi seru banget ya pertanyaannya, umpan baliknya seperti itu. Sudah ada umpan balik yang baik dari Pak Dibya dan Pak Nurholis. Kita akan sampai ke, saya share screen lagi ya, bentar. Tadi melampaui sesi presentasi. Nah, ini kita sampai di
tanya jawab dan penguatan. Di tanya jawab dan penguatan ini saya akan membagikan jampor 33 04 03 66 ya. 08 Oh, 81 bentar. Saya kirim di ini ya Bapak Ibu di kolom chat. Iya, 03 terus 2. Ya. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Silakan diisi kalau sudah bisa dibuka. 04 03 66 Isi terlebih dahulu. 81 002. Saya akan tampilkan hasilnya seperti itu. Ini belum ada yang masuk. Bisa Aksesnya kementerian tadi ya, diubah ke Oh ya, ini sudah ada yang masuk nih. Ini Bu Zakia. Oh. Ini siapa? Yang materi apa yang sudah dikuasai? Tolong ditaruh di ini. Ada 2 pertanyaan, materi apa yang sudah dikuasai dan materi apa yang bentar, belum dikuasai ya. Ya, silakan. Materi apa yang sudah dikuasai dan materi apa yang belum dikuasai. Ini yang sudah jawab segitiga restitusi. Siapa Bapak Ibu? Coba resen. Dikasih nama mungkin di atasnya supaya saya tahu. Ya. Oke, Pak Zainal Arifin. Materi yang sudah dikuasai adalah segitiga restitusi ya. Oke. Saya Bu, itu yang belum dikuasai, Bu. Oh, yang belum dikuasai. Ya, kenapa Bapak? Kenapa materi segitiga restitusi belum dikuasai? Mungkin tahapan-tahapannya itu sering kebolak-balik gitu loh, Bu. Oh, begitu. Berarti dari contoh kasus yang tadi disampaikan, dari 4 kasus yang disampaikan, Bapak belum menguasai betul apa itu segitiga restitusi seperti itu. Iya. Ya. Ada yang memberikan umpan balik mungkin, Bapak Ibu? Ya, untuk menguatkan Pak Zainal Arifin. Tadi di kasusnya kelompok 1, Pak Divya. Ya, saya juga sama seperti Pak Zainal, Bu. Seperti itu. Oh, itu ya. Oke, yang belum dikuasai segitiga restitusi. Kemudian kalau Pak Nurholis? Ya, dalam menerapkannya itu yang terkadang kita kalau mengingat langkah tahapannya itu sok kaku, artinya mana yang dahulu ya, mana yang kemudian ya, tapi kurang berlatih saja, kurang sering terapkan saja segitiga restitusi itu. Oke, berarti perlu ini ya, perlu penerapan adanya, lebih sering. perlu adanya kesabaran untuk menerapkan segitiga restitusi ini, mengingat kembali langkahnya apa gitu ya. Sebenarnya udah paham, cuma enggak paham ininya apa, langkah yang mana dulu yang dilakukan seperti itu. Iya. Berarti butuh sering latihan saja Bapak untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Nanti di demonstrasi kontekstual itu nanti kan langkah selanjutnya demonstrasi kontekstual ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 1 murid di sekolah CGP dengan ketentuan yang telah diberikan. Ya, nah dari situ nanti dengan latihan Bapak Pak Divya, Pak Zainal dan Pak Nurholis nanti bisa ini lebih paham apa langkah selanjutnya. Seperti itu ya Bapak. Ya. Nah, setelah nanti Bapak Ibu praktik di demonstrasi kontekstual, nanti Bapak Ibu ini ya jangan lupa diupload hasilnya dan jangan lupa due date-nya ya. Kalau bisa dikerjakan sebelumnya. Jadi saya nanti akan usahakan untuk mengecek sebelum due date. Jadi kalau ada perbaikan tinggal bisa diperbaiki sebelum due date. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, paham? Oke. Baik. Baik. Nah, setelah tadi kita merefleksi bersama ya
ya apa yang sudah dikuasai dan apa yang belum dikuasai. Dan saya sudah mengingatkan untuk tugas selanjutnya, Bapak, untuk sesi kolaborasi hari ini saya cukupkan terlebih dahulu seperti itu. Nanti kita tutup dengan doa, ya Bapak Ibu. Boleh Pak Dipya untuk memimpin doa, silakan. Mari teman-teman, alhamdulillah sesi pada sore hari ini sudah terlampaui dengan sukses. Mari kita seraya berucap syukur kepada Tuhan Maha Esa. Kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Selesai? Oke, terima kasih Ibu. Oke, kita tutup dengan foto bersama ya. Pakai gayanya ini. Jos gitu aja. Kayak saya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jos. Ya, terima kasih. Sekian untuk kolaborasi hari ini, ruang kolaborasi hari ini. Kita akan bertemu lagi dan jangan lupa salam dan bahagia. Terima kasih.